Kebutuhan dasar setiap orang ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, kebutuhannya adalah didengarkan dan dimengerti, siapapun itu. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin berbagi mengenai salah satu skill dalam kehidupan kita yang sangat penting dan kadang dianggap remeh gitu. Ini penting banget, penting dianggap remeh, dan kita baru menyadarinya ketika ada kejadian atau ketika kita merasakan sesuatu atau ketika kita ngobrol sama orang. Oh iya, gitu. Nah, apa itu? Yaitu keterampilan mendengarkan. Nah, ini keterampilan mendengarkan. Ini nggak pernah diajarin di sekolah-sekolah. Saya nggak tahu ya sekolah sekarang ya, tapi dulu rasanya kita sekolah ya. Saya sekolah selama berapa puluh tahun itu, dari kelas 1 SD sampai kuliah, nggak pernah ada yang ngajarin yang namanya bagaimana cara mendengarkan yang baik. Padahal ini penting banget, dan ini menjadi sumber penyebab dari permasalahan di dunia ini, yaitu keterampilan yang buruk, keterampilan mendengarkan yang buruk. Ini permasalahan, dan ini dianggap remeh gitu. Kalau orang bicara komunikasi, kebanyakan orang menganggap bahwa komunikasi itu adalah orasi gitu ya, berpidato, menyampaikan sesuatu, presentasi gitu. Nah, padahal justru kemampuan komunikasi yang baik itu ditandai dengan mendengarkan yang baik. Nah, kenapa mendengarkan itu menjadi satu hal yang sangat penting? Karena kebutuhan dasar setiap orang ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, kebutuhannya adalah didengarkan dan dimengerti, siapapun itu. Manusia ya, manusia itu selalu dia punya sesuatu di dalam dirinya, kepalanya itu untuk dia ungkapkan, dia keluarkan. Kalau kata Dr. Aisyah Dahlan itu, wanita itu sekian ratus ribu, saya lupa berapa angkanya, kata yang harus dikeluarkan per hari. Nah, kalau laki-laki lebih sedikit. Tapi intinya semua orang punya sesuatu yang ingin dicurahkan dari dalam pikirannya, itu ingin didengar. Itu adalah kebutuhan dasar, kebutuhan yang mendasar bagi seorang. Dan bagi seorang wanita itu jauh lebih besar kebutuhan itu daripada seorang laki-laki. Nah, terus gimana kita dengan menyadari itu? Kita berarti harus menjadi pendengar yang baik. Untuk bisa menjadi seorang komunikator yang baik, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Bukan hanya pembicara yang baik, yang hebat, tapi justru pertama-tama pendengar yang baik. Nah, bagaimana cara kita mendengar yang baik itu? Ada yang namanya, kalau dalam istilah psikologi itu namanya active listening, ya. Mendengarkan secara aktif. Kenapa disebut aktif? Karena kita secara aktif ya, secara aktif ya, bukan pasif. Beda. Kalau pasif kan ya udah dia ngomong apa, dengerin aja, langsung diam aja kita. Tapi kalau aktif, kita berusaha mencari apa yang dimaksud gitu. Kita berupaya juga mengupayakan supaya kita mengerti. Itu aktif ya. Kenapa disebut active listening? Jadi kita berupaya supaya kita mengerti, mendengarkan dengan aktif. Gimana caranya? Nah, tentunya yang paling utama adalah kita fokus pikiran kita kepada apa yang dia ucapkan untuk bisa kita mengerti. Itu satu. Yang kedua, berusaha mengucapkan kembali dengan kata-kata kita, maksudnya dia apa gitu. Yang kedua itu. Nah, dengan dua ini kemudian kita mengkonfirmasi, mengklarifikasi bahwa apa namanya, oh kamu begini ya, kamu begitu ya, oh kamu begini gitu. Itu si orang yang lawan bicara kita itu kebutuhannya tuh sudah terpenuhi. Dia butuh didengarkan dan butuh dimengerti. Oh ini orang ngerti banget. Itu yang gue maksud gitu. Iya itu gitu. Itu. Jadi kebutuhan itulah yang orang perlukan ketika berbicara dengan orang lain. Kembali lagi, karena kita di sini suami-suami semua ya, kita bicara konteksnya
suami istri aja. Jadi itulah yang istri kita inginkan setiap hari. Dia ingin didengarkan dan dimengerti. Itu kebutuhan dasar. Sama seperti kita memberikan setiap hari memberi makan, minum, beri nafkah lah ya. Itu juga nafkah yang harus kita berikan. Ya. Jadi dengarkan, mengerti. Terus gimana dong mengenai solusinya seperti apa? Nah, kadang-kadang atau seringnya orang itu ngomong nggak perlu solusi. Maksudnya dia hanya ingin mencurahkan aja, hanya ingin tumpah aja semua gitu. Itu seringnya begitu. Jadi jangan khawatir terhadap solusi. Itu satu. Yang kedua, dengan kita merefresh kembali, mengucapkan kembali dan sebagainya, itu seringnya ini bahkan digunakan oleh teknik yang di mentor coaching ya, itu untuk men-trigger si orang yang berbicara ini untuk berpikir. Jadi nanti kita lihat contoh-contohnya ya. Men-trigger dia berpikir sendiri sehingga dengan percakapan itu dia dapat solusinya gitu. Ini langsung aja ke praktek ya. Tadi kan teorinya udah. Having a good day, huh? Yeah, that licensing deal I'm working with, that San Diego company, was super gung-ho about it. Thought it was going to be a good opportunity, but now it's not so sure. Ya, jadi tadi barusan si laki-laki itu kayak curhat gitu. Dia bilang, aduh, ingat gak yang tadi malam itu negosiasi dengan ini. Kayaknya begini gitu. Dan sekarang si cewek ini mau mempraktekkan active listening. Gimana caranya? Satu, mengklarifikasi dan mengungkapkan apa yang dirasakan oleh si ini. Oh, jadi kamu itu begini ya, begini kamu merasa ini gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, bicara seperlunya aja. Jangan kemudian baru si cowok satu kalimat dia udah jadi kamu enggak. Jadi cuman mereflek atau reflek itu artinya kayak kaca ya. Kaca itu kan merefleksikan. Jadi reflek itu artinya memantulkan kembali perasaannya si cowok itu. Yang kedua, talk less and listen more. Banyak mendengar. Bicara sedikit aja. Yang ketiga, nah ini parafrase ini mengungkapkan dengan bahasanya sendiri. So you were feeling really excited about it, and now you're having second thoughts? Yeah, I mean, I've done tons of these deals, and sometimes it takes a week, maybe a couple weeks, a month at the most, but this is just ridiculous. So you're not used to having negotiations drag on like this? Yeah. We were pretty close to signing a deal a couple times, and then they'd ask for another concession, and then we met them more than halfway. Then I get an email this morning, and they want to push back the signing until, the end of the year. Are you kidding me? Yeah, it sounds like you've given them as much as you can, and now this is just too much to ask. Yeah. I got a friend who works in the area too, and he said he's surprised it's taking this long. Plus, he said there's other companies who'd be interested in our product, so you got another perspective. yeah, I think I've just been too focused in onto trying to make this happen, and then I just lost sight of the big picture. So what I need to do is just develop more leads in the area. Well, it sounds like you're feeling ready to move on. Yeah, I think I am. Thanks for the help. You're welcome, and keep me posted, okay? Yeah, we'll do. Jawab sendiri. Iya. Ya kan? Jadi si perempuan itu coba bantu apa dia? Tapi si laki-laki kan merasa terbantu kan? Padahal apa yang dilakukan oleh si wanita ini? Dia cuma mengungkapkan kembali, jadi kamu begini ya, kamu begitu ya. Ini saya begini. Oke, jadi kamu merasa ini. Iya, jadi kayak itu ada alternatif lain sih, gini kan. Terus gimana ya gitu? Nah, si cewek ini kan nggak ngapa-ngapain, dia cuma nanya, akhirnya si cowok itu yang kemudian menemukan solusinya sendiri gitu. Nah, ini teknik coaching. Ini percakapan simpel seperti ini aja itu sudah luar biasa. Nah, kalau kita di rumah ini biasakan kayak gini, itu luar biasa banget. Ya, sama istri, sama anak-anak kayak gitu. Jadi hindari kita ini langsung
merasa punya solusi ya, punya jawaban, punya ini, terus kemudian kita bombardir. Oh itu, waduh, nyebelin banget. Itu nyebelin banget. Nggak setiap orang yang cerita sesuatu itu minta solusi atau minta ini. Bahkan solusinya dia sebenarnya udah tahu sendiri, udah, gitu ya. Dengerin aja, dengerin dengan baik, dengan aktif seperti ini. Ini contoh lain sebagai kita lihat. Nah ini contoh yang lucu nih. First there was PlayStation, aka PS1, then PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that's only second the thought they put in the name of it. Can you get the butter, please? However, with the Xbox One, I can control my entire entertainment system using voice commands. Up until now, I've had to use Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. I don't feel like you're taking this dilemma seriously. Fine, Chopper. You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek-looking. No way! It's true, but the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, see, well, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Oh, wait a second. Who's they? The Xbox. You're kidding! And this ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? See, I don't know. What should I do? Please pass the butter! Oke, apa kira-kira yang didapat dari yang barusan? Itu reflektif. Iya. Jadi si perempuan itu cuman re-emphasize gitu, mengucapkan kembali. Oh iya kan? Oh iya. Si laki-laki terbawa gitu dengan pikiran-pikirannya sendiri. Padahal belum tentu si cewek itu ikut juga merasakan apa yang dia rasakan gitu. Bisa dia cuma acting aja, tapi si cowok itu kan itulah untuk memenuhi kebutuhan orang gitu. Memenuhi kebutuhan orang yang kita ajak bicara itu seperti itu. Kita mengerti ya, memperlihatkan kita mengerti itu bukan hanya dengan cara mengulangi kembali, bukan hanya dengan, tapi dengan gestur kita, terus dengan intonasi itu juga menunjukkan kita, oh iya kah, gitu. Iya. Itu tertarik gitu, merasa tertarik. Jadi kalau coba kita deh, kalau kita ngobrol sama orang, kita ngomong dia dengan handphonenya gitu, kira-kira gimana? Ignore. Iya, orang nggak tertarik. Terus yang kedua, dia nggak main handphone, tapi dia dengerin sih, tapi diem aja, diem. Dia kan bingung, ini orang ngerti apa enggak gitu kan, yang kita ucapkan. Ini ngedengerin apa enggak gitu, pengalaman gitu. Terus yang ketiga dia ngucapin, tapi suara sepatah aja. Oh iya, ya, oke. Nah, terus gitu. Ya lumayan lah, kita merasa oh dia dengerin nih gitu kan. Terus yang keempat lebih ini lagi, oh sampai segitunya. Oh iya masih gitu kan. Oh gitu. Oh itu berarti wah dia kebawa dengan cerita kita kan, semakin seneng orang kita bicara tuh makin seneng, makin semangat. Lain kali nanti kapan-kapan kalau kita mau ngomong lagi, ngobrol lagi sama yang mana? Sama yang keempat, dia lebih ini gitu, lebih nyambung gitu. Kalau dia ngomong nyambung gitu. Kalau yang pertama, aduh males banget ya ngomong sama dia mah kayak sama tembok gitu. Dan jadi kita cuma ingin ngomong gitu, bukan mau cari solusi, enggak. Gitu ya. Nah itulah kebutuhan setiap orang yang harus kita penuhi di rumah terutama ya, terutama di rumah kita. Jadi dengarkan, mengerti. Itu rumusnya, dengarkan,
mengerti, dengarkan dan kasih tahu. Bukan kasih taunya bukan ya, kadang-kadang dengan kalimat ya saya mengerti maksud kamu, ya itu kadang-kadang ngomong gitu. Tapi yang lebih penting lagi adalah perilaku kita, bahwa kita memang benar-benar mengerti. Dengan cara apa? Dengan cara merefrase tadi, parafrase ya, merefleksi tadi, bukan hanya maknanya atau esensinya, tapi juga secara intonasi, secara gestur, secara emosi, itu juga perlihatkan kalau kita mengerti. Sama istri, dicoba deh, coba sama istri seperti itu, nanti seminggu aja gitu, pasti ada perubahan. Niatkan itu untuk ibadah, membuat orang lain senang, bahagia, itu satu perbuatan baik, amal soleh. Gitu. Dan kalau siapapun ya, baik teman, anak, istri atau siapapun, hatinya senang, hatinya bahagia, pasti ke kitanya juga memberikan suasana yang bahagia juga. Gitu. Walaupun dia nggak secara langsung begitu juga, maksudnya berkomunikasi seperti itu, tapi dengan dianya bahagia, dia senang, ya ke kita juga kan terrefleksnya. Kalau dianya bete gitu kan, nggak kesaluran nih, cerita-ceritanya dia nggak punya penyaluran, ya kitanya juga nggak enak, dianya manyun ya setiap hari sepanjang hari gitu, atau bahkan ngomongnya nggak enak dan sebagainya kan gitu, seperti itu. Nah, kebanyakannya kita seringnya itu ketika kita mendengar, apalagi dalam kondisi yang agak panas, ketika kita mendengar kita udah nyiapin jawabannya nih. Ngomong apa nih? Oh, ya kamunya begini gitu. Gitu kan. Ya itu karena ini gitu. Jadi dia kadang-kadang belum selesai dia ngomong, kita udah kasih kesimpulan bahwa maksudnya dia begini, terus kita kasih jawaban. Jauh banget loncatnya. Iya benar. Loncatnya jauh banget. Jadi yang pertama kan sebetulnya kalaupun mau urut ya, kalau kayak mau urut, pertama kita dengar dulu, yang kedua kita pahami dulu, yang ketiga kita pikir dulu gimana cara ininya, solusinya, yang keempat baru coba solusi nih, yang ini bener nggak, beberapa alternatif, yang kelima baru pilih solusinya. Ini kan jauh banget dari yang belum selesai dia ngomong, kita udah sampai kelima, itu kamu sih begini ya, jauh banget loncatnya. Jadi satu-satu dulu, dengerin aja, dengerin, mengerti. Jangan ketika kita mendengar tuh menyiapkan jawaban gitu. Atau kalau ini seringnya ya, pertama menyiapkan jawaban, yang kedua kita mikirin yang lain, mikirin apa, dia ngomong apa, mikirin apa gitu. Terus kalau ditanya, kamu mau diem aja, oh apa tadi? Itu bikin kesel orang, yang di bete, kamu mah gitu, nggak mau dengerin apa sih. Nah itu kalau dalam konteks rumah tangga, bahayanya apa? Bahayanya kalau istri nggak bisa didengerin sama suami, dia cari yang bisa dengerin yang lain, orang lain yang bisa dengerin dia. Maksudnya ya bukan nyari sengaja nyari. Ketika dia dapat seseorang yang ternyata bisa dengerin dia, nah bisa jadi lebih dekat sama si orang itu. Entah itu temannya, entah itu atau mantannya gitu, yang nggak tahu kita. Itu bahaya di situ, dan itu bisa menjadi awal-awal dari perpecahan dalam rumah tangga. Ya. Jadi dengerin, mengerti. Itu aja dulu, dua itu aja. Jadi secara aktif kita itu ingin memahami apa yang dia ucapkan. Jadi kita aktif berpikir, aktif mendengarkan, aktif mengklarifikasi maksud kamu begini. Jadi aktif kita ingin benar-benar mendengarkan. Ingin memahami. Ada yang mengistilahkan itu, yang aktif itu ngedengerin gitu kalau bahasa gaulnya. Terus kalau yang pasif itu ngedenger. Oh, iya, gua ngedenger loh. Ngedenger sama ngedengerin kan beda tuh. Kalau ngedenger ya denger aja. Cuma ya kadang masuk, kadang enggak, kadang pikiran kita ke situ, kadang enggak, itu ngedenger. Tapi kalau ngedengerin, iya gua ngedengerin. Nih, gua ngedengerin, ya ngomong, gua ngedengerin. Gitu. Itu active listening. Nah bahkan aktif itu bukan hanya dia mendengerin terus fokus gitu, enggak, tapi juga mengklarifikasi, terus mengulangi, atau bahkan secara emosi, oh gitu ya. Nah itu kan artinya secara emosi kita terlibat gitu. Ininya apa, menunjukkan
bisa merasakan apa yang dia rasakan gitu. Dan itu nggak mesti itu sesuatu ya, ini kalau saya ya niatnya itu untuk membuat orang lain bahagia, terutama pada anak-anak. Nggak mesti sesuatu yang kita rasakan juga kita ungkap. Maksudnya gini, ya ada ini loh ya, ada bisa ini kemarin nyetak gol 3. kan apa biasa aja gitu ya maksudnya buat kita, tapi kita coba untuk memahami bagaimana perasaan dia. Terus gimana caranya? Wah hebat, wah keren banget gitu kan. Gitu, jadi itu aktif namanya, dan itu adalah mengkonfirmasi, wah kamu buat 3 gol ya, wah keren banget gitu. Dengan sesuatu yang menunjukkan kita mengerti perasaan dia gitu loh, dan ikut merasakan wah kehebatan itu, kebanggaan itu gitu. Bandingkan sama ya kemarin ada buat 3 gol ya, wah hebat kamu gitu kan. Oh iya hebat dong deh gitu. Datar aja ya, walaupun kata-katanya sama tapi kan beda kan. Satu ikut ini. Jadi walaupun kita nggak ngerasakan itu kita, tapi karena dia merasakan kayak gitu, kita reflect perasaannya dia gitu di situ. Kita pantulkan perasaan yang dia rasakan. Sama seperti ada orang lain ngasih kabar sedih. Kabar sedih kan gitu kan. Kemarin dompet gue hilang tuh. Gitu kan. Wih, mana? Kok bisa sih? Gitu kan. Jadi intonasinya intonasi gitu juga, sedih juga. Jangan, wah, lu sih mau bilangin. Ya tergantung sih, kalau orang tertarik banget ya jadi candaan nggak apa-apa. Tapi kalau yang ini sih ya